Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leslie Lestari, NIM 2011320014, Prodi Bimbingan Konseling Islam, dosen pengampu Ibu Triani Puji Astuti, S.Sos.I. MASI, mata kuliah Psikologi Dakwah. Menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Konsep Manusia Menurut Islam. Yang pertama, pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah. Yang kedua, hakikat manusia dalam Islam. Dalam agama Islam ada 6 peranan yang merupakan hakikat diciptakannya manusia. Berikut ini adalah dimensi hakikat manusia berdasarkan pandangan agama Islam. Yang pertama, sebagai hamba Allah. Hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba Allah atau abdi Allah. Yang kedua, sebagai Al-Nas. Dalam Al-Quran, manusia juga disebut dengan Al-Nas. Kata Al-Nas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Yang ketiga, manusia sebagai khalifah, atau telah disebutkan dalam tujuan penciptaan manusia bahwa hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Yang keempat, sebagai Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil evolusi kera sebagaimana yang disebutkan oleh Charles Darwin. Yang selanjutnya, yang kelima, hakikat manusia adalah sebagai Al-Insan, tidak hanya sebagai Al-Nas. Dalam Al-Quran, manusia juga disebut sebagai Al-Insan, merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu dan pengetahuan serta kemampuannya untuk berbicara dan melakukan hal lainnya. Dan hakikat manusia yang terakhir atau yang keenam yaitu sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Manusia juga disebut sebagai makhluk biologis atau al-bashar karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukannya aktivitas fisik, tumbuh, memerlukan makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya, sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya. Materi selanjutnya, manusia menurut filsuf barat. Beberapa filsuf memberikan pandangannya dalam memahami makhluk yang bernama manusia. Beberapa filsuf antara lain, yang pertama Aristoteles. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk yang berakal budi. Dengan akal budi itulah ia dapat berpikir dan mengambil tindakan. Manusia adalah makhluk yang rasional. Puncak perbuatan keasusilaan manusia terletak dalam pikiran murni. Kebahagiaan manusia yang tertinggi adalah berpikir murni. Tetapi, puncak itu hanya dapat dicapai oleh para dewa. Manusia hanya dapat mencoba mendekatinya dengan mengatur keinginannya. Yang kedua, menurut Plato. Plato, dalam pemikiran Plato, seorang pribadi merupakan bagian dari dunia fisik, dalam pengertian bahwa ia mempunyai tubuh yang melaluinya dia menerima impresi indrawi, tetapi pada waktu yang sama ia mempunyai budi rohani yang mampu mengetahui kebenaran-kebenaran abadi yang mengatasi dunia. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan konsep manusia dalam pandangan Barat dan Islam. Menurut pandangan Islam, manusia adalah sejenis makhluk yang teristimewa daripada makhluk lain. Ia bukan jelmaan atau hasil dari evolusi makhluk hidup lain, dan tidak akan berevolusi menjadi makhluk lain pula. Manusia juga diberikan sifat-sifat khusus.
yang membolehkannya menanggung amanah Allah yang tidak tertanggung oleh makhluk lain. Keistimewaan manusia tidak ditentukan oleh bahan baku dari mana ia diciptakan, melainkan dari adanya roh yang ditiupkan kepadanya dan kemampuan rohani yang diberikan Allah kepadanya. Kejadian manusia adalah sebaik dan seindah kejadian lain, yaitu keindahan yang dikehendaki dalam kedua-duanya unsurnya, yaitu jasmani dan rohani. Baiklah, yang terakhir itu ada kesimpulan dari makalah ini. Kesimpulannya yaitu manusia sebagai puncak ciptaan Allah. Manusia dilahirkan telah memiliki potensi suci atau fitrah. Berbagai potensi manusia harus dikembangkan untuk mewujudkan fungsi kehidupannya. Manusia bukan hanya sebagai Abdullah, melainkan juga sebagai Khalifatullah. Dengan potensi yang dimiliki manusia serta kesadarannya, tugas hidupnya, manusia akan mengerti hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Kita sebagai manusia harus menjadi individu yang berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Manusia itu tidak sepenuhnya sempurna. Dalam kehidupan yang kita jalani, pasti selalu ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Oleh karena itu juga membutuhkan bantuan dari orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial, sama seperti yang lain, karena manusia tidak bisa berdiri sendiri. Dalam hal agama, kita juga mempunyai banyak maka, dari itu kita harus saling menghargai dan saling mengasihi, karena kita sama-sama makhluk yang diciptakan tidak ada bedanya. Selain itu, dalam hidup manusia juga terdapat banyak aturan yang harus kita patuhi sebagai utama umat manusia. Dari sisi yang berbeda-beda, setiap ilmuwan berbeda dengan pemahaman ilmuwan muslim bahwa manusia merupakan makhluk yang unik yang diciptakan sempurna dari makhluk-makhluk lainnya. Dalam diri manusia terdapat unsur-unsur roh, nafs, kolbu, dan hawa. Kendati secara hafifah keempatnya terpisah, namun dalam hakikatnya mereka menyatu. Bahkan ruh disebut-sebut ikut berpengaruh terhadap eksistensi manusia dalam kehidupan ini. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.